Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elis Ahmad, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP 1 Belango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Herlianti sebagai guru IPS dari SMP Negeri 1 Belango Timur. Assalamualaikum Ibu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, baik ya. Iya, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kita masuk pada kegiatan supervisi atau observasi di kelas. Dengan tujuan, Bu, kenapa kita melakukan supervisi, di mana saya akan melihat dan akan mengetahui atau dan mengevaluasi Ibu dalam proses pembelajaran yang di kelas. Dan kita melakukan kegiatan pra-observasi ini agar ada persiapan lebih awal di mana Ibu bisa siap dan bisa percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran terhadap murid. Ya Bu ya. Ya. Adapun beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira dalam tujuan pembelajaran itu ada, dalam proses pembelajaran itu ada tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira seperti apa Bu? Yang pertama, Bu, saya mengambil materi kelas 9 dengan materi pokoknya letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya akan ambil di pertemuan satu ini tentang menunjukkan letak astronomis dan geografis benua Asia, dan yang kedua menyebutkan luas benua Asia. Jadi tujuan pembelajaran di sini yang Ibu ingin capai dalam proses pembelajaran itu ada dua ya Bu ya. Ya, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini area pengembangan yang hendak Ibu capai itu yang mana? Kalau yang saya lebih difokuskan. Ya, betul. Kalau saya lebih fokus ke pengetahuan dan keterampilan. Iya, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kira-kira dalam area pengembangan pengetahuan dan keterampilan ini lebih difokuskan pada apanya Bu? Oh, kalau di pengetahuan itu saya menyuruh siswa untuk mencari letak astronomis dan geografis dari sumber lain, misalnya dari YouTube, dari buku sumber lain yang tidak ada di sekolah ini. Iya. Ya. Kalau keterampilan Bu? Kalau keterampilan saya menyuruh siswa untuk menggambar peta benua Asia. Oke. Berarti dalam area pengembangan ini dia lebih difokuskan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, saya di sini ingin mendengar kira-kira strategi atau rencana Ibu dalam menyiapkan dan untuk mengembangkan dari pengetahuan itu apa? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dan berintegrasi dengan KSM. Iya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan menggunakan model PBL. Kemudian metodenya diskusi kelompok dan penugas. Iya. Kira-kira untuk media pembelajarannya yang digunakan bagaimana Bu? Menggunakan laptop, PPT, dan LKPD. Iya, laptop, PPT, dan LKPD. Nah, sekarang di sini kan Ibu sudah menjelaskan tadi strategi yang disiapkan ya Bu. Ya. Nah, dari yang Ibu sebutkan itu ada lagi? Kira cuma itu ya? Iya. Kira-kira kapan waktu yang Ibu akan lakukan itu? Insya Allah minggu depan. Iya, minggu depan di kelas 9A jam ketiga. 9A jam ketiga. Oke, minggu depan saya akan masuk di kelas untuk melihat Ibu dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di pembelajaran ya Bu. Iya. Kemudian setelah kegiatan observasi atau supervisi di kelas, nantinya kita akan lanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi ya. Nah, kira-kira sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu bisa dapat ambil dari percakapan kita hari ini? Oh, ya. Jadi saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran apa yang saya akan gunakan, metode PBL untuk ke depan, dan juga gambaran media yang saya akan persiapkan.
Oh iya, jadi yang Ibu dapatkan hari ini tentang gambaran atau persiapan yang nantinya dilakukan dalam proses pembelajaran nanti ya Bu ya? Iya Bu. Iya, terima kasih. Nah, kita akhiri dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Reski Priyatmalakoro, Idris Kubuhi, Febriana Kamula, Masya Rintangan, Latifa. Kita memasuki pembelajaran pertama, kita mau bikin kecerdasan kelas dulu. Pembelajaran pikiran secara dengan lancar. Berapa orang sih? Jadi setelah disimpulkan di sini ada yang habis sama itu pada saat tadi dan tidak di dalam kelas, kemudian tidak membuang sampah di dalam kelas, sembarangan hal, kemudian tidak boleh makan di kelas dan juga harus disiplin. Nah itu yang kita akan sepakati bersama. Setuju? Oke. Ya, adik-adik, waktu kalian kelas 7 dan kelas 8, kalian pernah menerima materi tentang interaksi. Ibu mau tanya kembali. Siapa yang masih ingat tentang interaksi? Interaksi? Antara interaksi antara individu dan kelompok. Ada lagi? Ya. Dari materi interaksi ini kita akan masuk ke materi baru yang judulnya interaksi apa? Ya, jadi kita masuk ke materi interaksi antar benua Asia dan negara lainnya. Oke. Sebelum ini Ibu sudah melakukan asesmen awal yang mana ini sesuai kebutuhan. Jadi kelompok ini kelompok kinestetik. Ini LKPD-nya. Kemudian kelompok ini kelompok auditori. Ini LKPD, silakan. Dan ini kelompok visual. Nah, silakan ini. Nah, jadi untuk kinestetik silakan melihat HP dan buku. Ini buku untuk kinestetik. Kinestetik ini untuk buku dan HP. Kemudian untuk auditori silakan menyimak video sebentar, saya akan putar ya. Dan untuk kelompok visual, mana Globe tadi di depan itu? Globe. Oh ini, Pak. Kalian mengamati Globe. Paham? Jadi Ibu akan kasih waktu kamu 20 menit untuk mengerjakan LKPD, kemudian silakan maju perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Paham? Ya. Silakan bekerja. Ayo.
mempresentasikan. Diwakili satu orang saja. Terserah kelompok mana dulu. Sampai ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Benua Asia memiliki beberapa negara, yaitu negara Indonesia, India, Iran, Arab Saudi, Singapura, dan Jepang. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Betul. Presentasikan yang sudah saya sudah bagi tadi KPD. Silakan. Oke, Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua terbagi dalam masa dan daratan. Baik negara Indonesia, India, Arab Saudi, Iran, Singapura, dan Jepang. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Anak-anak tadi sudah melaksanakan, sudah menyelesaikan LKPD. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi diri dengan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang siap menyimpulkan? Silakan berdiri ya. Ya, silakan belajar. Benua Asia terletak pada 26 derajat hingga 170 derajat ujung timur. Sedang derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Ya, tepuk tangan dulu. Karena belajar sudah menyimpulkan materi kita hari ini, kita akan akhiri dulu dengan doa penutup. Tapi sebelum itu, ibu kasih kamu tugas untuk menggambar peta benua Asia. Setuju? Ya. Ya, silakan kita akan tutup ayat pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dengan doa penutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh Olivia. Silakan Olivia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elis Ahmad, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya tidak ditemani oleh Ibu Herlianti Panggobel sebagai guru yang diobservasi, kemudian ada juga Ibu Reni sebagai guru pengajar taktik. Ya, di sini saya akan melaksanakan pasca observasi kepada Ibu Herlianti. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Herlianti? Ya, nah di sini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang mana Ibu sudah melakukan observasi di kelas ya Bu, tentang observasi kelas yaitu yang supervisi akademik yang kemarin Ibu laksanakan. Nah, dari kegiatan pasca observasi ini itu ada tujuannya itu untuk mengevaluasi kembali yang apa Ibu sudah lakukan di kelas. Iya. Nah, dari kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanya sama Ibu. Iya. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Ibu dalam melaksanakan observasi kemarin? Oh iya, terima kasih Bu Elis. Alhamdulillah kemarin itu kegiatannya berjalan lancar. Tapi biar ini bukan kali pertama untuk saya diobservasi, tapi tetap masih ada rasa canggung, grogi, gugup, bercampur aduk seperti itu Bu Elis. Iya, berarti Ibu ini agak rasa tercanggung ya, tapi sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kemudian kira-kira Ibu bisa ceritakan kembali tentang kegiatan yang kemarin diobservasi area pengembangan yang Ibu jalankan. Oh ya. Jadi area pengembangannya itu saya mengambil untuk pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan itu mencari dan menunjukkan letak astronomi dan geografi benua Asia, sedangkan untuk keterampilannya itu menyebutkan letak benua Asia dan penyebaran hasil dari
benua Asia industri. Oh iya, berarti pada area pengembangan itu dia di pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran itu pembelajaran apa? Alhamdulillah kemarin itu sudah terlaksana dengan baik. Dari awal kemudian kegiatan inti sampai akhir, kemudian juga siswa berantusias di dalam ice breaking dan juga dalam diskusi kelompok. Iya, berarti model pembelajarannya itu saya mengambil iya, diskusi kelompok ya Bu. Berarti untuk area pengembangan yang Ibu lakukan itu dia sudah berhasil atau sudah baik menurut Ibu? Sudah, tapi ada sedikit kendala di bagian siswa, ada yang beberapa tidak aktif, apalagi di bagian diskusi kelompok itu mereka yang ada beberapa yang tidak aktif, makanya kemarin saya sempat memberi semangat untuk mereka supaya aktif. Iya. Kira-kira apa yang mempengaruhi bahkan anak-anak itu tidak kurang aktif Bu? Mungkin dari media pembelajaran saya yang belum diminati atau model pembelajaran gaya pembelajaran. Jadi kemarin saya sudah saya ubah, saya bentuk dalam 3 kelompok, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Berarti pembelajaran diferensiasi. Iya. Kira-kira bagaimana rencana tindak lanjut Ibu supaya di pertemuan-pertemuan berikut anak ini akan aktif seperti itu dalam pembelajaran? Kan yang Ibu gunakan kan pembelajaran berdiferensiasi, sudah membagi kelompok, kemudian sudah dipetakan sesuai dengan gaya belajar. Nah, kira-kira tindak lanjutnya Ibu untuk kedepannya itu bagaimana? Yang jelas saya akan lebih memperkuat lagi pembelajaran saya, kemudian saya akan ubah model pembelajaran yang lebih kreatif, Ya. agar bisa menumbuhkan minat anak remaja. Ya, berarti dari segi gaya belajar ya, Iya, gaya belajar. sesuai dengan gaya belajar. Ya. Kira-kira menurut Ibu ketika dipresentasikan, Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu kira-kira kan di situ ada anak-anak yang seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi kan kurang ini. Kira-kira dari pertama Ibu proses pembelajaran sampai terakhir itu kira-kira Ibu bisa keberhasilan Ibu itu berapa persen menurut Ibu? Menurut saya itu kayaknya 80%, 20%-nya itu karena siswa ada yang tidak aktif. Oh, jadi dia hambatan ya Bu ya, yang 20% lagi hambatan dengan kekurangan tadi. Ya. Untuk menindaklanjuti yang 20% tadi kan untuk supaya pada pertemuan berikut dia kita mencapai 100%. Namanya kita manusia kadang-kadang juga tidak sampai 100% Bu ya, mungkin 99. Nah, kira-kira siapa yang menurut Ibu yang bisa membantu Ibu atau yang mendukung Ibu untuk mencapai 100% keberhasilan Ibu dalam proses pembelajaran terhadap anak itu mencapai 100%? Yang mendukung tentunya yang saya rasa yang sekitaran sekolah ini, Kepsek, teman sejawat, siswa itu sendiri. Kemudian apalagi kita dalam pembelajaran, dari yang Ibu sudah sebutkan tadi ya, dari segi media pembelajaran itu juga mendukung ya Bu ya. Selain dari akses kita sebagai kepala sekolah, dari rekan sejawat dengan ini berarti ada terima kasih. Kemudian kira-kira waktu atau kapan Ibu akan merealisasikan itu untuk menindaklanjut itu kan bukan cuma hari ini, kira-kira kapan? Secepatnya Bu, karena ini kepentingan murid juga. Iya, berarti pembelajaran berikutnya ya Bu ya? Iya, terima kasih. Berarti diperkirakan minggu depan Ibu ada jam lagi di kelas 7B ya, jadi insya Allah minggu depan ya Bu ya. Ya, jadi terima kasih Ibu Herlianti untuk kegiatan observasi kita hari ini. Saya tunggu untuk proses berikutnya. Saya akan lihat kira-kira bagaimana keberhasilan Ibu dalam proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.